وأصولهم وفروعهم أن الله يرضي درجاتهم في الجنة ويكتب حسناتهم وضاعف حسناتهم ويرحمنا بجاههم ونبيهم ويعيد علينا بركاتهم وسرارهم وبارك ونورهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها داخلة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونحو الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita sama-sama memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah maupun karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, sehingga dari taufiknya Allah, hidayahnya Allah, kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah amanatkan, setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan barakah syukur kepada Allah, Allah sempurnakan nikmat zahir dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat husnul amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sesepuh ini sepuh semuanya, wabil khusus jajaran ketakmiran dari masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah, ini adalah kali kedua kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua-keduanya alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan taat kepada Allah. Bukan hanya diberi nikmat sehat, bukan hanya diberi nikmat panjang umur, bukan hanya diberi nikmat selamat, bukan hanya diberi nikmat rezeki, tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali ketemu dalam keadaan taat. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah oleh Allah, pertemuan dirahmati oleh Allah, pertemuan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang menjadi sahabat antara kita masuk surga Allah, menjadi sahabat antara kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap hari Jumat pertama kita akan rutin duduk di masjid ini sebulan sekali. Yang ke depan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas dua kitab, tapi singkat saja, mungkin setengah jam, 45 menit, selebihnya tanya jawab. Dua kitab yang pertama membahas tentang fikih.
membahas tentang fikih, ya, caranya wudu, caranya sholat, caranya bersuci, caranya istinja, caranya puasa dan seterusnya. Kemudian kitab yang kedua kita bahas tentang cerita-cerita, fadhail, keutamaan atau pahala-pahala, kisah-kisah hikmah, ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut agar termotivasi, agar semakin semangat kita untuk menimba ilmu agamanya Allah. Tidak ada satupun perkara yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kecuali ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinar wala dirhaman, innama warathu al-ilm. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar maupun dirham. Mereka para nabi termasuk Rasulullah SAW mewarisi satu perkara, tidak ada lain kecuali ada ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wahid. Maka barang siapa di antara kita yang mau berupaya, berikhtiar, berusaha untuk mendekatkan diri kepada majelis-majelis yang dibahas di situ ilmu agama, ya, yang dibahas di situ adalah ilmu agama, maka dia telah memperoleh perkara yang lebih afdal. Dia telah memperoleh perkara yang paling utama. Tidak ada nabi itu nabi yang paling sayang kepada kita. Tidak ada manusia yang paling sayang kepada kita melebihi sayangnya Rasulullah kepada kita. Kalau kita paham, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang di ayat tersebut Allah jelaskan satu perkara, bahwa nabi itu nabi yang paling eman sama kita. Nabi yang paling peduli sama kita. Nabi yang paling sayang sama kita. Nabi yang paling lemah lembut kepada kita. Kalau kita paham bahwa Nabi adalah orang yang paling sayang kepada kita dan tidak beliau mewariskan apa-apa kecuali ilmu agama, berarti itu adalah tanda untuk kita selamat, ya kita harus cari ilmu agama. Kalau seandainya ada selain ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita, karena begitu sayangnya Nabi kepada kita, pasti itu akan diwariskan juga oleh Nabi. Tapi kenyataannya tidak ada yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kecuali ilmu agama. Berarti satu-satunya cara buat kita untuk selamat nggak ada lain kecuali adalah ilmu agama. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Orang yang kepingin senang dalam urusan dunia, rumah tangga akor, butuh kepada ilmu, butuh kepada anak nggak ganyang, butuh kepada ilmu, rezeki halal, butuh kepada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang kepingin senang urusan akhirat, bukan hanya kepingin senang urusan dunianya saja, tapi juga kepingin senang urusan akhirat, fa alaihi bil ilm. Ya dia harus belajar ilmu agama. Jangan dikira bahwa ilmu agama ini hanya butuh kalau kita mau sholat, kalau nggak sholat nggak butuh. Enggak. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang lepas daripada ilmu agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam ini agama yang sempurna. Maka tidak ada sesuatu yang luput daripada ilmu agama. Mau jadi apapun kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita hidup di atas dunia, kita pasti butuh kepada ilmu agama. Lihat Rasulullah SAW. Apa yang beliau wariskan? Harta, tahta? Enggak. Yang beliau wariskan hanya ilmu agama. Dan ilmu agama ini adalah tolak ukur kemuliaan. Bukan orang yang kaya itu yang mulia, belum tentu. Gorun itu kaya, tapi gorun itu tidak mulia. Bukan yang tinggi jabatannya itu kaya, mulia. Enggak. Fir'aun, Namrud itu raja, tapi tidak mulia. Tolak ukur kemuliaan seseorang tergantung sejauh apa dia difahamkan oleh Allah kepada ilmu agama. Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia ini Allah berikan kepada siapapun yang Allah mau. Yang Allah cintai, Allah kasih dunia sesuai dengan takdirnya, enggak lebih enggak kurang. Bukan orang kalau dicintai sama Allah tambah rezekinya, kalau dibenci sama Allah turun rezekinya. Enggak.
Yang Allah murkai, yang Allah marah sama mereka, yang Allah benci kepada mereka juga Allah kasih dunia. Namrud, Garud, Fir'aun, benci Allah kepada mereka. Allah marah sama mereka. Tapi lihat bagaimana kekayaan mereka. Enggak kurang, enggak lebih. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi kalau ilmu agama tidak Allah anugerahkan kecuali khusus kepada orang dicintai. Yang kaya belum tentu dicintai, tapi kalau orang itu diberi ilmu agama pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal abrar, orang yang kaya belum tentu orang baik, tapi orang yang difahamkan oleh Allah akan ilmu agama pasti orang baik. Coba diatur anaknya. Ya, dijaga. Kalau nggak dibiarkan, akhirnya masjid jadi playground nanti. Boleh bawa anak tapi diatur, dijaga untuk menjaga kekhusyuan, kehikmatan. Iya. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Allah tidak memberikan ilmu agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan orang itu yang Allah cintai pasti orang-orang yang baik. Jadi ketika Allah takdir kita kumpul sekarang, ini takdir yang baik. Tapi Allah takdir kita menjadi orang kaya belum tentu takdir yang baik. Allah dekati kita dengan masjid, dengan ilmu, dengan ulama, itu takdir yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, Allah fahamkan kepadanya ilmu agama. Saya ulangi, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik? Semua orang pasti kepingin jadi orang baik, tapi nggak semua orang kepingin jadi orang baik jadi orang baik. Semua orang pasti kepingin masuk surga, tapi nggak semua orang kepingin masuk surga lantas semuanya pantas masuk surga. Enggak. Yang kepingin tetap dipilih oleh Allah SWT. Kepingin jadi orang baik, ya tergantung. Dia kepingin jadi orang baik dipilih nggak jadi orang baik. Kepingin masuk surga tergantung. Apakah dia dipilih oleh Allah untuk masuk surga ataukah tidak. Apa tanda kalau kita dipilih oleh Allah menjadi orang baik dan masuk surga? Nggak ada lain kecuali adalah yufaqihu fiddin. Allah fahamkan kepada dia ilmu agama. Saya mau tanya, duduknya kita sekarang sama duduknya kita kalau kerja, ketika di sawah atau di kantor atau sebagai dosen di kampus, sebagai guru di sekolah, lebih capek kan? Kerja atau duduknya kita sekarang? Kerja. Saya mau tanya, ini kalau bisa di luar hujanan dengan kehujanan dengan, wah, misal siang sekarang panas, apakah dengan kepanasan? Masya Allah karpet lengkap, enak, Masya Allah masjidnya, paham ya? Tapi dengan kerja, kalau misal hujan di luar, hujanan enggak? Kalau panas, panasan enggak? Iya. Kadang-kadang kotor, lusuh, berkeringat, peluh, 8 jam sehari, nggak boleh telat, nggak boleh pulang duluan. Duduknya kita sekarang lebih enteng daripada duduknya kita ketika kita kerja, apalagi kerjanya nggak duduk. Tapi ketahuilah pahala yang Allah berikan kepada kita sekarang lebih besar daripada pahala yang Allah berikan ketika kita kerja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah dengan duduknya kita sekarang yang hitungannya remeh, mungkin 1 jam maksimal kita duduk, Allah angkat beberapa derajat. Berapa derajat? 700 derajat. Setiap derajat 500 tahun perjalanan. Nih, duduknya kita yang enteng. Allah tinggikan derajatnya kita 700 derajat. Sekali duduk 700 derajat. Besok kalau kita duduk lagi 700 derajat. Terus berkali-kali amal kita lakukan, berkali-kali pahala kita dapetin. 700 derajat. Setiap derajat 500 tahun perjalanan. Dari derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun kalau mau ditempuh. Bayangkan kalau ada orang jalan sekarang, jalan 500 tahun baru nyampe. Keliling dunia berapa kali? Itu baru derajat pertama ke derajat kedua. Ini baru 700 derajat. Padahal 700 derajat. Gatot eman-eman. Kalau kita dikasih sempat, dikasih sehat, kasih peluang, dikasih umur, ya,
dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala punya rumah dekat dengan masjid misalnya, tapi kita menyia-nyiakan daripada perkumpulan seperti ini, berarti kita sudah menyia-nyiakan pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Duduknya kita sekarang ini lebih afdol daripada 1000 budak kita merdekakan. Lebih afdol daripada 1000 kuda kita sedekahkan fisabilillah. Dan duduknya kita sekarang lebih afdol daripada 1000 rakaat yang kita kerjakan, 1000 orang sakit kita jenguk, 1000 jenazah kita antar sampai kuburan. Duduknya kita sekarang tidak ada pahala yang paling afdol yang Allah berikan kepada kita kecuali duduknya kita ada di majelis ilmu agama. Saya mau tanya, Rasulullah SAW ini pintar nggak? Rasulullah pintar nggak? Pintar. Kalau nggak ada Nabi itu semua punya sifat fatonah, cerdas, pintar, inteleknya tinggi. Dan para Nabi nggak ada yang ngajar kecuali Allah. Makanya cerdas Rasulullah. Jelas ya? Tapi sekalipun demikian, Rasulullah otaknya cerdas, yang ngajar Allah. Tapi tetap Allah perintah wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, Muhammad minta kepadaku tambahan ilmu. Loh, padahal sudah cerdas, sudah pintar nih Rasul. Yang ngajar juga sudah Allah. Tapi tetap Allah perintah kepada beliau untuk minta tambahan ilmu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang paling afdol yang diminta kecuali adalah ilmu agama. Kecuali adalah ilmu agama. Sampai Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam mukadimahnya itu mengatakan walam yuj'al ghairul alim minan nas. Orang manusia yang jauh dari ilmu agama tidak pantas dikatakan sebagai manusia yang hakiki. Orang manusia, tapi kalau dia tidak hidup dengan cahaya ilmu agama, maka nilai dia di sisi Allah lebih jatuh daripada binatang sekalipun. Walam yuj'al ghairul alim minan nas. Manusia tapi tidak berilmu. Ya, tidak pantas kata Imam Ghazali dikatakan sebagai manusia yang sejati. Kenapa? Kalau manusia tidak punya ilmu, apa yang mau dibanggakan di hadapan binatang sekali? Kuat larinya kalah sama kuda, kuat makannya kalah sama sapi. Manusia nggak bisa terbang, burung bisa terbang. Ini keberaniannya kalah sama singa. Kadang-kadang ketemu ular juga sudah takut ke manusia. Satu-satunya manusia itu mulia karena ilmu. Nabi Adam diperintah sujud malaikat kepada beliau bukan karena ibadahnya. Malaikat diperintah sujud oleh Allah kepada Nabi Adam karena ilmunya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Malaikat jauh lebih dulu tercipta daripada Nabi Adam, lebih dulu ibadah daripada Nabi Adam. Tapi begitu Nabi Adam diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung malaikat diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia, tidak menjadi mulia kecuali karena ilmunya. Maka kita sebagai manusia muliakan diri kita dengan ilmu agama. Muliakan diri kita dengan ilmu agama. Orang tanpa ilmu agama, kita ini kan begini, ibadah. Kita ini ibadah jelas, Kita pasti bertanya-tanya ketika kita ibadah, apakah ibadah kita ini diterima atau ditolak oleh Allah SWT? Permasalahannya kita ini seringkali mempertanyakan kualitas ibadah kita ini pantas diterima ataukah ditolak, tapi lupa untuk bertanya apakah ibadah saya sudah benar ataukah tidak. Jangan dikira sholat itu kalau ingin diterima harus khusyuk toh. Sholat itu kalau ingin diterima, ya mulai dari wudhunya harus benar, rukuk sujudnya harus benar, bacaan Fatihahnya harus benar, sampai khusyuk. Orang kadang-kadang bingung sholat, ya apa caranya diterima khusyuk, tapi wudhunya gak beres, rukuk sujudnya gak tumaknina, bacaan Fatihahnya gak karu-karuan, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener kan ibadahnya kita, baru kita tanya ibadah kita ini diterima atau ditolak. Rasulullah SAW
pernah bersabda minit tirab sa'ah ayyusalliya khamsuna nafsan wa la tuqbal min ahadihim shalah. Termasuk tanda dekatnya kiamat, 50 orang sholat, satu nggak diterima oleh Allah. Loh apa sebabnya? Apakah karena nggak khusyuk? Bukan. Ada di antara mereka yang rukuk sujudnya nggak tumakninah, ada di antara mereka yang wudhunya nggak beres. Sampai sekarang kadang-kadang saya masih saksikan orang itu wudhu tapi tangannya cuma diangkat sampai separuh, nggak sampai siku. Dibasahi tapi tangan sampai segini. Nah kira-kira mulai dari sini sampai siku apakah terangkat hadatnya, terbasuh tangannya. Kadang-kadang kaki dibasuh cuman pancuran, dinyalakan kerannya, mas diolak-walik gini dok, nggak diratakan dengan tangan airnya. Jangan sampai ada bagian yang belum terbasuh, tidak basah kena air, sedikit saja nggak basah, nggak terbasuh dengan air, maka nggak sah wudunya. Kalau sudah nggak sah wudunya, jangan tanya sholatnya. Kadang-kadang orang sekarang sholat, ya Allah, kalau sudah rukuk, kalau sudah sujud, bagian belakangnya kelihatan. Sholat bukan nggak sholat. Termasuk tanda dekatnya kiamat, 50 orang sholat tidak diterima sholat Allah. Kenapa? Urusan fikih. Kenapa? Sholat tapi nggak berilmu. Sholat tapi nggak pakai ilmu. Sering saya dapati masjid. Kalau sudah orang itu sholat akeh, tapi lek majelis tidak. Inilah tanda dekatnya kiamat. Saya di ala nasi zaman, akan datang suatu masa, kata Nabi. Akan datang suatu zaman, yang mana sifat zaman itu kathirul khutbah, banyak yang ceramah, golilul fuqaha, tapi yang ngerti hukum dikit. Orang lebih senang ceramah daripada bahas hukum. Yang ngerti hukum dikit. Nggak semua yang ceramah itu ulama, Pak. Nggak semua yang ceramah itu mondok. Nggak semua yang ceramah ngerti hukum. Nggak semua yang ceramah itu adalah contoh. Kadang-kadang orang sekarang ceramah itu cuma jadi tontonan, bukan tuntunan. Hiburan, bukan nasihat yang disampaikan. Kathirul khutbah ghalilul fuqaha. Akan datang suatu masa yang mana di masa itu banyak yang ceramah, sedikit yang ngerti hukum. Wah, kalau sudah tanya masalah hukum, adol, sesat menyesatkan. Nggak ngerti tapi kurang-kurang ngerti. Kenapa? Mau jawab nggak ngerti, malu, diisi. Akhirnya kalau ditanya, jawabannya ngawur. Kathirun sa'iluhu ghalilul mu'tuh, yang mana di sifat zaman tersebut, sifat di zaman tersebut banyak yang minta-minta, banyak yang butuh diperdulikan, diperhatikan, tapi sedikit yang peduli. Banyak yang minta tapi sedikit yang ngasih. Maka ketahuilah, ilmu di zaman itu khairun minal amal. Ilmu di zaman itu lebih baik daripada amal. Kira-kira zamannya kita apa ini? Zamannya kita. Tapi lihat, orang lebih banyak mementingkan amal daripada ilmu. Lek sholat akeh sing toko pengajian di ini enggak di sini ya. Kalau sini Masya Allah banyak. Ini mudah-mudahan istiqomah ini semua. Di masjid lain itu Pak, saya datang walaupun awal waktu. Iya. Sholat 2 shaf, 3 shaf. Yang itu pengajian cuma 1 shaf. Itu gambaran bahwa mereka nggak ngerti ilmu. Ilmu di zaman ini, kata Nabi nasihatnya beliau, ilmu itu lebih penting daripada amal. Bahkan saking pentingnya ilmu, tidurnya orang yang berilmu itu lebih afdal daripada ibadatul jahil. Ibadahnya orang yang pakai ilmu. Orang berilmu, dia tidur itu lebih afdal daripada orang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Misal, saya musafir dari Malang pergi ke Solo. Iya, dari Malang pergi ke Solo. Berangkat jam 8, nyampe sana jam 2. Jelas ini ya? Jam 2 siang. Nyampe di hotel, saya istirahat, tidur, ngambil wudhu. Tidurnya orang yang berilmu, berarti tidurnya pakai sunnah. Ambil wudhu, untuk aurat, bersiwak, ngadep kiblat, miring sebelah kanan, baca doa.
Jelas ini ya, tidur. Adzan asar saya masih tidur. Ada orang Solo masuk masjid, ya, masuk masjid sholat tapi nggak pakai ilmu. Akhirnya apa? Ada di antara mereka mungkin sholat tapi bagian belakangnya kelihatan. Mungkin ada yang perempuan sholat, mukenahnya sudah kedodoran dan diganti-ganti. Ketika takbiratul ihram lengannya kelihatan, lehernya kelihatan, kakinya kelihatan, rambutnya kelihatan. Sholat bukan nggak sholat. Maka tidurnya saya di hotel lebih afdol daripada ibadah orang yang pakai ilmu. Saya tidur pakai ilmu. Kenapa? Amal sunnahnya Nabi. Oh, tidur itu harus suci. Tidur itu menghadap kiblat, miring sebelah kanan, bersiwak, baca doa. Ada orang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Wah, kacau. Ini termasuk tanda dekatnya akhir zaman, tanda dekatnya kiamat. La tuqbal min ahadihim sholat, satu pun nggak diterima sholatnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bukan untuk menakut-nakuti, biar kita tahu bahwa ilmu ini adalah keniscayaan, ilmu ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kita makan sehari 3 kali, kita hadir pengajian sehari berapa kali? Padahal ilmu itu untuk batin, apa yang kita makan untuk perut. Kita kenyang, kita lapar, kalau sudah mati sama. Tapi hati yang kenyang dengan ilmu, dengan hati yang lapar dari ilmu, kalau sudah mati beda nasib. Kenapa kita lebih mementingkan urusan perut daripada urusan hati? Pernah al-Imam Fathul Al-Musim, beliau bertanya kepada santrinya, murid-murid, alaisal marid idza muni al-ilma, alaisal marid idza muni at-ta'am wa syarab wa dawa yamu. Santriku, aku mau tanya, bukankah orang yang sakit kalau nggak boleh makan, nggak boleh minum, dijauhkan dari obat-obatan akan mati? Alah, maka santrinya menjawab, ya tentu. Jangankan yang sakit, yang sehat nggak boleh makan minum mati, apalagi sakit. Kadzalikal qalb. Begitu juga yang namanya hati. Idza muni al ilma wal hikmah. Kalau hati jauh, kosong, vakum, nihil, nol, kosong daripada ilmu agama dan hikmah 3 hari saja. Ilmu nggak pernah masuk hati kita 3 hari aja. Yang maka hati itu akan jadi hati yang keras. Hati itu akan jadi hati yang mati. Kalau kita sehari makan sampai 3 kali, untuk ilmu agama 3 hari sekali maksimal harus belajar. Saya ulangi, untuk urusan perut sehari kita 3 kali. Untuk urusan ilmu agama paling lama 3 hari sekali kita harus belajar. Kita harus hadir pengajian seperti ini. Tujuannya apa? Jangan sampai hati saya keburu mati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat adalah hari di mana anak nggak kasih manfaat, harta nggak kasih manfaat nanti di akhirat, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Gimana caranya nyelamatin hati? Harta yang bisa nyelamatin hati. Banyaknya anak yang bisa menyelamatkan hati, tingginya jabatan yang bisa menyelamatkan hati. Nggak ada lain kecuali ilmu agama yang bisa menyelamatkan hati kita. Kita ini selamat nanti di akhirat ataukah tidak, tergantung hati, bukan tergantung fisik, bukan tergantung anggota badan, bukan tergantung isi rumahnya kita, bukan tergantung mahalnya kendaraan kita, bukan tergantung mewahnya pakaian kita. Enggak. Kita selamat atau tidak tergantung hati. Hati tergantung ilmu agama. Jadi kita lebih butuh kepada ilmu agama daripada butuhnya kita kepada makan. Pernah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, itu kalau sudah selesai belajar, beliau baca doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini. Jadi bacaan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am itu makanan. Kalau sudah itu bacaan doa yang dibaca kalau kita sudah selesai makan selesai, baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi ini enggak dibaca bukan selesai makan, selesai pengajian. Bingung santrinya, perasaan enggak ada makanan, perasaannya belum makan,
kok sudah baca doa setelah makan? Ya Habib, kan belum makan ya Habib. Kok sudah baca doa setelah makan ya Habib? Apakah ilmu bukan makanan hati? Kalau untuk makanan perut saja kita baca doa seperti itu, bukankah lebih pantas kita baca doa yang sama untuk makanannya hati? Karena itu pastikan betul, nggak tambah umurnya kita, nggak tambah tua usianya kita, nggak tambah renta tubuhnya kita, nggak tambah putih rambutnya kita, nggak tambah dekat kita dengan kubur, kecuali tambah banyak ilmu yang kita punya. Maulah, itu adalah satu keniscayaan. Iya. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan pernah diceritakan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu pernah masuk pasar. Ketika itu beliau sebagai khalifah. Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat. Maka Sayyidina Umar sebagai khalifah. Ketika itu di kota Madinah terjadi cekcok antara penjual sama pembeli. Ramai. Akhirnya inspeksi mendadak Sayyidina Umar, dicek, langsung turun ke pasar, dicek. Kenapa ini kalian mau cekcok? Singkat cerita didapati, diketahui bahwa mereka cekcok karena ilmu fikihnya ada yang nggak beres, ilmu jual belinya ada yang nggak beres. Maka Sayyidina Umar mulai saat itu juga bikin pengumuman, woro-woro, la yabid fi suqina wa la yashtar. Mulai sekarang nggak boleh jual beli di kota Madinah. Man lam yatafaqqah, orang yang nggak ngerti fikih. Kenapa? Fa inna man lam yatafaqqah, orang yang nggak ngerti hukum fikih, akala riba wa huwa la ya'lam. Dia makan riba tanpa dia tahu. Dia makan riba, dia berbuat salah tanpa dia sadar. Contoh nih, kalau sudah mau lebaran, mau Id, kan biasa ada jasa tukar uang. Iya. Orangnya ngasih 900 juta, kita bayar 1 juta kadang-kadang. Ini riba. Orangnya ngasih 900 tapi kita bayarnya 1 juta. Loh, yang 100.000 itu biaya komisi. Loh, caranya gimana? Mana 900, ini 900, ambil lagi dari dompet nih komisinya. Baru ada masalah. Tapi kalau langsung dalam satu akad 900 ditukar 1 juta, riba. Itu namanya riba al-fadl, riba ziyadah. Lu nggak ngerti, Ben? Nah, kita hidup di mana kamu nggak ngerti? Kalau orang itu hidup di Papua kamu nggak ngerti, pantas. Tapi kalau kita hidup di Malang kamu nggak ngerti, bukan nggak ngerti, nggak mau ngerti. Kalau di Papua nggak ada masjid, jarang ada masjid. Itu pun Papua kalau masih kota aja, ya, jahil itu ada tuh. Ketidaktahuan itu ada dua. Ada yang ditoleransi, dimaafkan oleh syariat, ada yang tidak. Kalau kita hidup jauh dari ulama, jauh dari masjid, atau kita mu'alaf baru masuk Islam, ngomong nggak tahu boleh, ditoleransi, dimaafkan ketidaktahuan dia oleh syariat. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah masjid, hidup di tengah-tengah ulama, lahir sudah Islam dari kecil, ngomong nggak ngerti, bukan nggak ngerti, nggak mau tahu, nggak mau ngaji, nggak mau ngerti. Inilah pentingnya kenapa ya kita ini hadir pengajian seperti ini, agar kita banyak tahu itu banyak selamat gitu. Orang itu kalau banyak tahu, banyak nggak kesasar. Om yang tahu aja kadang-kadang kesasar, apalagi kalau nggak tahu. Kadang-kadang orang begini, lah iya Ben, buat apa saya sholat? Lawang yang sholat belum tentu masuk neraka, Ben. Loh, yang sholat belum tentu masuk neraka, terus dengan milih nggak sholat. Ben, yang sholat belum tentu masuk surga. Maaf, yang sholat belum tentu masuk surga. Buat apa saya sholat? Nanti saya sholat masuk neraka. Ya sudah, saya nggak sholat itu namanya pasti masuk neraka. Ya kan begitu ya. Buat apa, Beb? Saya ini belajar, berilmu. Oh, belum tentu selamat, Beb. Nah, iya. Yang belajar itu belum tentu selamat. Yang sholat, yang taat belum tentu selamat. Terus dengan milih untuk tidak belajar, nggak sholat, itu kan milih celaka namanya. Belum tentu itu bisa selamat, bisa tidak, kan begitu.
Tapi kalau nggak sholat pasti celaka. Kalau tidak mau pasti celaka. Lo milih mana? Yang belum tentu apa yang pasti celaka? Ya belum tentu, masih ada kesempatan. Saya tanya, jangan kerja dong. Kerja nyambut damel toh, sedaya ini. Saya mau tanya pasti kaya. Kenapa kok nyambut damel? Beb sih kerja kalau mesti soge, beb gak kerja. Nah, urusan duit cerdas ngomong. Apalagi gak kerja. Yang kerja belum tentu kaya, belum tentu sukses, belum tentu beruntung, apalagi gak kerja. Mangan apa anak bojoku lho, ngerti kan sampean? Yang belajar belum tentu selamat, apalagi gak belajar. Yang sholat belum tentu selamat, apalagi gak sholat. Tugasnya kita ini sholat, bukan untuk menentukan takdirnya kita sendiri. Apakah sholatnya kita membuat kita selamat atau tidak, urusannya Allah. Ayo saya mau tanya, jenengan kalau punya utang sama saya, kewajibannya jenengan apa? Jenengan punya utang 10 juta, utang 10 juta. Kewajibannya jenengan nyaur. Kira-kira pantas tidak kira-kira jenengan belum nyaur tanya, beb aku nyaur untuk apa, beb? Kan bingung ya saya. Di mana-mana orang utang itu wajib nyaur. Lah kok sik leren takok, nek aku nyaur itu opo lho Mas. Lho memangnya kalau sampean enggak mau nyaur? Saya mau tanya, jenengan ini punya utang enggak sama Allah? Kira-kira bisa kita ini melunasi utangnya kita sama Allah? Lah kok dari surga? Paham enggak kira-kira di sini? Utang durung ke sahur ya surga. Wis salat itu nyaur utang, itu enggak bakal ke sahur utang. Puasanya kita untuk nyaur utang itu enggak bakal sahur. Kalaupun surga itu bonus. Kalaupun surga kita dapat, selamat dari neraka kita dapat, itu bonus. Rahmatnya Allah. Sojo sampai bonus, ruku sampai buku, haji sampai semper, sedekah sampai melarat. Tetap utangnya kita sama Allah, utang nikmat enggak bakal lunas. Kok sih jalur surga itu? Makanya Allah pernah marah. Daud, ada enggak orang yang lebih dolim kepada diriku? Kenapa ya Allah? Ada orang ibadah hanya karena surga dan neraka. Memangnya kalau nggak ada surga dan neraka Allah bukan Tuhan? Kayak apa ben? Aku sholat itu mesti bukan surga. Misal nggak ada surga dan neraka. Apakah kita nggak pantas timbang sama Allah? Ngabdi sama Allah? Menghambakan diri kepada Allah? Nggak pantas. Buat apa Beb? Saya ini ibadah belum tentu masuk surga. Wis misal ibadah, kamu urusannya masuk surga neraka. Surga neraka itu nggak ada misalnya. Apakah Allah nggak layak jadi Tuhan? Oh, jadi Allah itu Tuhan karena ada surga dan neraka. Berarti kita nyembah surga dan neraka bukan nyembah Allah. Jadi orang yang ibadah hanya karena surga dan neraka belum total dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kita ini budaknya surga neraka atau budaknya Allah? Yang ngasih kita hidup surga neraka apa Allah? Yang ngasih kita jodoh surga neraka apa Allah? Nah kok ibadahnya karena surga neraka? Yang ngasih kita nikmat siapa tapi nyembahnya sama siapa? Loh kok nggak boleh kita ini ibadah karena surga neraka boleh. Cuman yang saya bahas geopo be, aku sholat, ibadah, taat, kayak gue mesti bersyukur, sing ikhlas, utang belum usaha kok sing jalur-jalur. Jelas nggak kira-kira ini ya? Ikhlas. Itu tugasnya kita namanya orang utang nyaur remis. Kalau surga sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal ingkar janji. Begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Pernah diceritakan juga. Ada pemuda dari Maghrib. Maghrib itu kalau sekarang dari Maroko. Iya dari Maroko. Taat, dikenal sebagai pemuda yang soleh. Kemana-mana bawa keledai, himar. Sampai banyak orang tua yang keping nepek mantu. Setiap ditawari kami nggak mau. Heran. Namanya anak muda, ya pasti ada syahwat. Namanya syahwat, ya butuh pelarian, butuh pelampiasan. Nah, kalau nggak kawin gimana cerita? Ditawari anak yang cantik, warga yang baik, nggak mau.
Ditanya alasannya kenapa kamu nggak mau kawin? Saya kalau kawin akhirnya berkurang waktu saya untuk ibadah sama Allah. Bagus ya? Bagus ya? Tanya lah kalau kamu ini birahi gimana? Kamu kalau nafsu gimana? Kamu kalau syahwat gimana? Dia ngomong apa? Lah ini keledainya saya. Bingung sih takut. Hah? Maksudnya kamu ini gimana? Nah kalau saya mendatangi anak perempuan, anaknya orang kan leren ngopeni, leren muriti, leren ngayomi, jano omah, kono iki. Nah kalau cuma kuda atau keledai kan enak kayak suket mari. Paling rasanya bodoh katanya dia. Gak tepat. Ahli ibadah dibawa ya sampai ke rumahnya kiai, rumah satu ulama, diceritakan ini pemuda ahli taat, ahli ibadah, sampai sak kampung mengira dia adalah orang soleh, tapi dia kalau nafsu bukan mendatangi perempuan yang halal, istrinya misalnya, tapi dia mendatangi keledai. Mungkin dia nggak tahu ya kiai, kalau dia ini sudah melakukan zina kepada binatang. Oh ya, panggil, dideketi, diceramahi, dinasihati sama kiai. Kaget, ini orang, ini anak muda dianggap anak yang soleh, ternyata ilmunya nol, ibadah nggak pakai ilmu. Nah kita ini anggap kita orang soleh siapa? Ibadahnya kita sebanter apa dibandingkan anak muda tadi itu? Terus kita menjauh dari ilmu agama. Nggak bisa. Itu pasti betul, pasti betul. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Ilmu agama itu adalah semua orang tua tapi punya anak yang soleh, jelas. Tapi ketahuilah anak kita jadi anak yang soleh bukan tergantung fisika, kimia, matematika, geografi, biologi, S1, S2, S3, tergantung ilmu agama. Oh ya enggak jawab. Kadang-kadang anak itu mau pinter ilmu agamanya tapi ngomong lah ya kan. Daniel kan ilmu agama ya kan gitu. Kita ini bicara kemungkinan yang paling besar, bukan jaminan. Kepastian miliknya Allah, bukan miliknya saya. Kita ini tugasnya memang perbesar kemungkinan anak jadi anak yang soleh. Kira-kira semakin pintar dia matematika, semakin besar kemungkinan dia jadi anak yang soleh? Enggak. Semakin ngerti dia ilmu agama, semakin dia ngerti kemuliaannya orang tua, semakin dia ngerti tanggung jawabnya dia sebagai anak kepada orang tuanya, itu yang semakin memperbesar dia menjadi anak yang soleh. Memperbesar, bukan menjamin. Semua orang membina rumah tangga pasti kebikin sakinah mawaddah warahmah, tapi hanya doa yang dia pelajari. Yang laki belajar kerja, yang perempuan belajar masak. Nggak ada yang belajar ilmu agama sama sekali. Ayo anaknya jenengan mau kawin, yang laki kerja oleh baru rapi, sing wedok pinter masak dhisik le, nganggur baru rapi. Nggak ada belajar agama dhisik batin rapi. Kamu gagal ngopeni anaknya orang, kamu bakal merumat anaknya orang, kamu bakal punya anak dari dirimu sendiri. Maka pastikan betul tidak kamu merumat anaknya orang kecuali dengan tuntunan syariat. Mana ada orang sekarang anaknya kalau mau kawin nyuruh anaknya wis belajar di sini, nyantri di sini, belajar ilmu agama itu gimana, cara membangun rumah tangga yang baik itu gimana? Ada. Paling sinangan di dalam kerja, sehingga itu mau termasak hari ini. Memangnya kalau pintar masak suka sakinah mawaddah warahmah. Memangnya kalau suaminya pintar kerja sakinah mawaddah warahmah. Kita hidup di zaman di mana kebutuhan sepenting ilmu agama justru nomor 2 kan. Jadikan segala sesuatu, jangan jadikan segala sesuatu sebagai alasan untuk menjauh dari ilmu agama, tapi jadikan ilmu agama sebagai satu-satunya alasan untuk kita menghindar dari yang lain. Kita duduk sekarang ini kan ngalahkan nafsu, mungkin ngalahkan TV, ngalahkan ngantuk, ngalahkan lapar, ngalahkan dingin, ngalahkan capek. Jangan itu semua menjadi alasan untuk kita menjauh dari ilmu agama, tapi jadikan ilmu agama adalah alasan yang membuat kita ngalahkan capeknya kita, ngalahkan nafsunya kita, ngalahkan ngantuknya kita, ngalahkan laparnya kita. Kenapa? Gelem. Mau nggak mau saya harus belajar ilmu agama ini. Mau nggak mau. Nah, mudah-mudahan ya, jodohnya kita di malam hari ini betul-betul barokah. Membawa manfaat baik untuk pribadi, keluarga kita sekarang maupun di masa yang akan datang, secara zahir maupun batin, dunianya kita sampai akhiratnya kita. Amin.
Amin. Ya rabbal alamin. Ini mungkin mukadimah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kitab tadi itu setengah jam sampai 45 menit maksimal. Setelah itu tanya jawab. Tanya jawab bebas. Nggak harus sesuai dengan tema, nggak harus sesuai dengan topik. Ya, bebas pertanyaannya apapun. Monggo 1, 2, atau 3 pertanyaan dipersilakan. Monggo. Pengajian ini setiap Jumat pertama sebulan sekali. Nah, sebisa mungkin dengan sebulan sekali itu ada tabungan pertanyaan. Dan jenengan kalau tanya, kemudian pertanyaan itu saya jawab, yang lain jadi ikut ngerti, maka jenengan yang lain juga dapat pahalanya. Jangan enak aku ayo takut di video. Jangan. Kenapa? Yang mestinya orang banyak tahu jadi nggak tahu semua. Jangan disimpan, kecuali kalau pertanyaan itu sifatnya privasi, sifatnya pribadi. Pertanyaan pribadi itu bisa diakali, pakai tulisan bisa, atau pakai ini ada orang menceritakan tentang kisahnya orang nggak soal itu nama. Walaupun sebetulnya itu kisahnya dia sendiri, ceritanya dia sendiri, nggak ada masalah. Monggo, Mas, Bapak, Ibu semuanya monggo, kalau ada yang mau tanya dipersilakan. Semampu saya jawab. Mungkin yang tadi itu yang mungkin 3 hari ya kita harus dikasih ilmu. Nah, mungkin udah ikhtiar kemana-mana, akhirnya terus kita nggak ada, terus akhirnya kita untuk cari ilmu membaca buku. Nah, itu bagaimana? Iya. Bisa nggak membaca buku itu dikatakan menuntut ilmu agama? Bisa, tapi bukan yang utama. Namanya belajar itu harus berhadapan-hadapan seperti ini. Nyantri itu ya seperti ini. Bukan nyantri itu belajar dari ibu, belajar dari YouTube, belajar dari Google. Aku santri ini soal Google, YouTube. Santri itu ya, walaupun nggak mondok, tapi berhadapan-hadapan. Kalau mau baca buku pastikan pengarangnya siapa. Sama kok, sama. Jenengan wajib meneliti saya. Saya ini punya guru siapa? Jelas ya? Guru saya, gurunya siapa? Punya guru siapa? Apakah saya menyampaikan ilmu ini dengan sanad ataukah tidak? Apa sanad? Rantai keilmuan. Bukan saya ngomong apa jariku dewe. Apakah apa yang saya sampaikan ada rujukannya? Bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Apakah saya punya rantai keilmuan yang sambung sampai Rasulullah SAW? Lah kalau YouTube Google kan jelas tidak. Nggak ada. Orang belajar apapun otodidak boleh. Tapi belajar ilmu agama otodidak, belajar dewe iso. Jadi dokter aja. Nggak bisa belajar sendiri. Iya, hanya karena YouTube ngerti caranya bedah. Ayo coba bedah kucing ini. Ya kan iso. Apalagi urusan batin kemudian kita belajar sendiri. Nggak bisa. Nggak ada orang cerdas gara-gara YouTube atau Google atau buku itu nggak ada. Membaca buku itu penunjang, tapi ingat harus teliti. Sebagaimana jenengan mendengarkan ceramahnya siapa harus teliti, jenengan baca bukunya siapa juga harus teliti. Ini siapa? Nah kalau nggak kenal, nah disitulah kenapa pentingnya kita belajar secara verbal, secara face to face seperti ini. Kenapa? Jenengan akhirnya kenal sama saya. Jenengan kenal sama saya. Dari jenengan kenal sama saya, jenengan akan berusaha untuk mengenal siapa gurunya saya. Dan apakah saya ngomong ini ada sanadnya, sambung sampai Rasulullah atau tidak? Laulas sanad lagala man syaa ma syaa. Kata ulama kalau bukan karena sanad, siapapun bebas mau ngomong apapun. Enak enggak ada sanad. Kalau enggak pakai sanad, kok pinter sedoyo jenengan. Bebas. Bukan kuah, kan enggak pakai sanad. Tapi karena pakai sanad, loh jenengan ngomong tadi itu begitu dari kitab apa? Nah, siapa ulama yang mendukung omongan jenengan? Gurunya jenengan siapa? Itulah pentingnya kita belajar secara verbal, secara face to face seperti itu, ya, berhadapan seperti itu. Biar ilmu yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi zaman sekarang ya. Pokok wong dibaca surbanan, ya iso tadi ulama, ya dadaan iso. Iya, bukan sama-sama tahu viral itu bisa sekarang. Oh ternyata ulama belum. Semua orang bisa nulis kan?
Bikin buku itu gampang, bikin artikel, bikin makalah, bikin jurnal itu gampang. Bukan saya ngomong membaca itu nggak penting, bukan. Cuman di zaman sekarang membaca dan mempelajari ilmu agama dari membaca, menonton YouTube atau dari Google itu perlu lebih hati-hati daripada kita belajar secara face to face. Perlu lebih hati-hati. Kalau enggak, mending jangan daripada salah baca, salah memahami. Al-ilmu dinun, kata Nabi apa? Ilmu itu agama. Falyandur ahadukum manittakhadha dinah. Ilmu itu agama. Maka dari siapa kamu ambil bagian agamamu, perhatikan. Kalau sampai kamu salah ngambil ilmu, salah beragama loh kamu nanti. Ilmu itu tolak ukur agama kita. Salah berguru, salah beragama gitu nanti. Jelas betul. Nah, yang lain mungkin monggo. Mari. Sewu sadering niku. Masjid mriki lingkungane kedhik. Sing kula bakasne masalah Jumatan. Dangu mboten nyekapi sekawan dosa, tapi tetap berjalan mawon. Nika nyuwun pengertian manut ilmu agami Islam terus pundi. Masjid ini dilaksanakan sholat Jumat. Yang hadir nggak sampai 40 orang. Atau yang saya mau tanyakan, apakah ada masjid yang dekat dari daerah ini, ya dari masjid ini, yang dilaksanakan di situ sholat Jumat lebih dari 40? Yang dekat? Jarak jauh ini sekitar 2 kilo paling dekat. Paling dekat dari sini 2 kilo. Banyak yang hadir di situ. Banyak yang hadir. Saran saya, kalau memang mencukupi jamaah yang biasanya ada di sini untuk bisa sholat bareng-bareng dari sana, lebih afdal. Kenapa? Keluar dari khilaf, sepakat ulama mengatakan sah. Cuma 2 kilo. Insya Allah dengan punya sepeda motor semua. Ya kalau jalan ya agak jauh. Tapi kalau punya sepeda motor semuanya, ya 2 kilo itu dekat. 2 menit, 3 menit sampai. Iya. Nggak apa-apa. Masuk pas itu nggak pakai Jumatan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau mau sholat id, dewi-dewi nggak mau. Tapi kalau Jumatan tidak, ini ada hukum yang mengikat, hukum yang lebih ketat. Hukum yang lebih ketat. Jelas. Tapi kalau misal nggak cukup di masjid sana juga sama, nggak cukup. Kalau kita berangkat ke sana ya nggak cukup. Jadi memang mau nggak mau harus ta'addud. Namanya ta'addud itu apa? Berbilang Jumatannya. Bukan sekali tapi 2 kali. Di 2 tempat yang berbeda. Di sana Jumatan, di sini Jumatan. Nah yang di sini nih nggak sampai 40, ada khilaf. Yang mengatakan boleh kurang dari 40. 40 ini yang dihitung itu bukan termasuk anak kecil. Anak kecil nggak dihitung. Kalau misal ada perempuan nggak dihitung. Ada musafir nggak dihitung. Ya. Jadi yang dihitung 40 itu yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Laki, mukim, ya, baligh, berakal. Jelas ini ya. Jadi saran saya, nggak usah fanatik-fanatikan sama masjid. Nggak usah fanatik-fanatikan sama masjid. Saran saya, kalau memang bisa dilaksanakan di satu tempat itu lebih baik. Nggak tahu yang di sana pindah ke sini atau di sini ngalah ke sana, nggak ada masalah. Yang 5 waktunya tetap. Kenapa? Jaga khilaf, jangan sampai kita ini ngamalkan pendapat yang lebih lemah hanya karena wah gengsi. Sholat Jumatan nang kono aku masjid ini bahkan mungkin lebih bagus masjid dari jangan gitulah, jangan gitu. Iya, nggak perlu gitu-gituan, nggak perlu. Nah, saya mau tanya, sebelum masjid ini jadi Jumatannya di sana? Jarang. Kemarin juga di sini. Waktu belum jadi dari Sudah ada di sini. Iya. Sudah ada di sini. Beda kampung enggak? Beda nama sudah. Iya. Kalau beda nama masih nggak ada masalah. Ya. Walaupun jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuma 2 kilo. Tapi kalau sudah beda nama, ada pendapat mengatakan beda nama berarti sudah sendiri-sendiri. Nah kalau kurang dari 40 ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada pendapat mengatakan kurang dari 40 itu boleh.
Cuman saran saya tetap tadi itu, tetap tidak merubah dari saran saya walaupun beda kampung. Mending kan gini, kita ini ibadah nyari yakin sah kan gitu ya. Nah, kalau kita sholat Jumatannya di sana misalnya kan sah, jelas lebih dari 40. Kalau di sini dipaksakan, ada pendapat yang mengatakan nggak sah, walaupun ada pendapat yang mengatakan sah. Jadi masih ada resiko. Nah kita mau yang mana? Mau yakin atau ini yang resiko? Itu aja. Saran saya sampai mungkin seiring waktu berjalan yang besar-besar, yang kecil-kecil sudah besar. Ya, yang kecil-kecil sudah besar sehingga bisa mencapai 40. Wah, ngadep dewi kan. Kenapa? Sana 40 sah, sini 40 sah. Loh, kok 2 Jumatan dalam satu kampung? Enggak, beda kampung, beda nama kok sudah. Tapi selagi belum mencukupi 40, mending gabung aja. Yakin sah. Ngoten ya. Monggo dirembuk. Ada yang lain? Monggo. Ibu-ibu, monggo. Bas, mau tanya apa? Masalah ibadah, masalah rumah tangga, apalagi? Waduh, paling apa masalah rumah tangga? Rada curhat soalnya. Monggo Mas Didi. Itu untuk batasan orang memberi contoh itu bagaimana ya? Apa itu masuk di dalam riba? Apakah masuk di dalam apa itu ya? Kalau memang mencontohkan seseorang ya, oh Pak Anu atau ini, ya memang sudah betul dia itu mungkin salah ya. Nah itu terus untuk contoh itu nggak usah nyebutin nama. Oh gitu. Ngambil pelajaran itu nggak usah nyebutin nama. Aku nanti kayak contoh ojo koyo ulang. Lah ini ngrasani namanya. Sampaikan aja. Jangan seperti fulano mau kayak nyebut jeneng. Lho kok fulano gini. Wis mari. Sebutkan hal-hal yang penting, nggak harus tahu nama. Kalau sampai kita nyebut nama, ya itu namanya hibah. Itu namanya rasa-rasa. Loh lebih kenyataan ya memang rasa-rasa itu kenyataan. Nek gak kenyataan jenenge fitnah, lebih parah. Kadang-kadang orang lo bener nih, saya tidak lihat ngerasani lo. Nah kalau sudah ngerasani ngomong nggak lihat ngerasani gitu apa gitu? Mau jelas-jelas ngerasani. Kira-kira ada orang nyolong, nggak lihat nyolong, ya ada. Orang kalau sudah ngerasani yang ngerasani, walaupun tujuannya dia baik. Ngasih contoh, kasih tahu sama anak misalnya, ojo kok pulang jangan. Wis pokoknya enak, ojo ngelakoni ini. Yes. Jadi ambil pelajarannya saja. Nggak usah harus diperkenalkan nama. Walaupun ada kalanya riba, ngerasani orang itu ada kalanya boleh. Seperti apa? Misal suami atau istri yang pergi ke pengadilan agama untuk mengadukan tingkah laku pasangannya. Pak Hakim, suami saya begini, Pak Hakim, istri saya begitu. Ya kan? Siapa nama suaminya, siapa nama istrinya, ya nggak ada masalah. Atau lapor ke polisi, Pak Polisi, saya didolimi sama fulan, saya minta dia dihukum dan diadili, nggak ada masalah. Ya nggak ada. Ada beberapa hal ngerasani itu boleh. Termasuk apa? Pelaku kemaksiatan yang terang-terangan. Wah, nek maksiat gak kate isi, gak kate wedi. Terang-terang, maka orang seperti itu boleh dirasani. Nah, monggo. Yang lain? Satu jam sudah. 40 iya. Cekap. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, lihat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qudri untha wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rasulil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa agir
البر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هذا مني وهذا ما أقول لكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.